dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema akur satu sama lain. Akur satu sama lain. Bapak Ibu, ada kisah yang mungkin juga sering kita ceritakan, ya, tentang 6 orang pria yang terdampar di suatu pulau yang terpencil. Ya. Dan 6 orang ini ada komunitas dari Yahudi, dan ada komunitas Katolik, dan ada komunitas dari orang-orang Injili. Kedua orang Yahudi itu berkumpul dan mendirikan kuil atau tempat beribadah. Kedua orang Katolik juga mendirikan gereja. Kedua orang Injili juga membentuk 2 gereja. Dan kedua orang Injili ini bertengkar tentang siapa yang harus menggunakan nama gereja yang baik. Bapak Ibu, jika kita tidak pernah memiliki pengalaman dalam pengertian yang luar biasa, yaitu mengalami konflik dengan seseorang di dalam komunitas, di dalam gereja, terkait dengan perasaan kita yang disakiti, apakah kita adalah orang yang baru percaya atau kita tidak pernah terlibat dalam pelayanan sehingga kita tidak mengalami konflik? Saya yakin bahwa kita semua terlibat dalam konflik. Kita akan mengalami yang namanya konflik. Seperti dalam cerita tadi, hanya dalam memberikan nama gereja saja itu sudah bertengkar. Mungkin juga lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua cenderung berpikir idealis bahwa kita semua orang percaya, orang Kristen, hidupnya berdasarkan Alkitab, dipenuhi Roh Kudus, mematuhi perintah firman Tuhan untuk saling mengasihi, maka tidak ada konflik di antara kita. Idealisme seperti ini tidak realistis. Baik di gereja, di komunitas, di tengah-tengah keluarga pun pasti terjadi yang namanya konflik. Maka kenyataan seperti ini juga nampak di gereja Filipi. Ya, terdiri dari orang-orang yang dari berbagai latar belakang. Ada pebisnis, ada janda dari Asia seperti Lydia, bahkan ada yang berlatar belakang Yahudi, ada militer, ada kepala sipir penjara, ada juga yang berlatar belakang penyembahan berhala, bahkan mungkin ada budak yang dari latar belakang okultisme. Saudara, kemuliaan gereja terdiri dari kelompok ras dan budaya yang berbeda. Dan itu sangat rentan dengan panggung untuk konflik. 2 wanita yang ada di jemaat Filipi yang tidak kita ketahui kecuali apa yang tertulis di sini, sedang mengalami konflik. Maka dengan melihat apa yang ditulis oleh Paulus dalam beberapa ayat yang lain, topik yang sama,
Kita belajar bagaimana bergaul satu dengan yang lain. Maka sangatlah penting bahwa kita melakukannya tidak hanya agar kita dapat merasa damai, tetapi yang utama adalah demi Injil. Oleh karena itu, orang percaya atau orang Kristen harus berupaya menyelesaikan konflik sehingga jemaat dan komunitas itu fokus pada pekerjaan Injil. Harus akur satu sama lain. Maka dasar kita untuk akur satu sama lain di ayat yang pertama ini ada 5 sebutan yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Menempatkan mereka di posisi yang sangat baik di dalam hatinya. Saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Kalau kita melihat dalam tata bahasa aslinya, 5 sebutan ini tidak dianggap berdiri sendiri-sendiri. Tapi satu demi satu itu saling terkait. Di awal sapaannya yang sangat mengagumkan, menyebut mereka dengan hati yang tulus, yang kukasihi dan yang kurindukan. Itu merupakan satu kesatuan. Begitu juga ada ungkapan sukacitaku dan mahkotaku, saudara-saudaraku yang kukasihi. Maka kita tidak boleh menganggap remeh hubungan persaudaraan kita ini dalam Kristus. Relasi ini melampaui semua ikatan yang lain. Lebih kuat daripada kesamaan ras. Lebih kental daripada darah. Mengapa? Harga yang dibayar untuk mendapatkan relasi ini itu sangat mahal. Darah Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Saudara, keakraban dan hubungan relasi Paulus dengan jemaat Filipi terlihat berkali-kali dalam surat ini. Paulus selalu mengingatkan mereka dalam doanya. Bahkan secara eksplisit dia berkata, sebab kamu ada di dalam hatiku. Kalau kita melihat pasal 1 ayat yang ke-7. Bahkan dia memanggil Allah sebagai saksi betapa dia sangat merindukan mereka. Walaupun Paulus meyakini bahwa kematian lebih baik bagi dia secara pribadi, tetapi dia lebih memilih untuk tetap hidup lebih lama lagi untuk pertumbuhan rohani jemaat di Filipi. Dalam pasal 1 ayat 23 sampai 26. Demikian juga dengan jemaat Filipi. Dari awal selalu melibatkan diri dalam pelayanan Paulus. Dalam pasal 1 ayat 5. Mereka mengutus Epafroditus untuk melayani kebutuhan Paulus yang sedang di dalam penjara. Dalam pasal 2 ayat 25. Bahkan tidak ada jemaat yang lain yang begitu konsisten dan punya hasrat yang bisa menunjang pelayanan Paulus. Saudara, komunitas kita sebagai orang percaya itu dilihat dari relasi yang dekat dan sehat. Ada kasih di antara anggotanya. Dan kasih ini terwujud dalam kerinduan untuk saling bersekutu. Karena masing-masing mendahulukan kepentingan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ini kita sudah renungkan di pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, maka untuk akur satu sama lain, kita harus menyelesaikan yang namanya konflik. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang luput dari konflik. Baik secara internal dalam komunitas maupun secara eksternal di luar komunitas orang percaya. Maka menyelesaikan konflik itu adalah pekerjaan. Ini hal yang pertama yang kita renungkan. Dan itu tidak pernah mudah. Selalu lebih mudah untuk kita menghindari konflik. Dan kita semua memiliki kecenderungan untuk menjauh dari konflik. Kita kadang cemas tentang bagaimana orang lain akan menerima keberadaan kita. Tidak yakin apakah kita akan meningkatkan konflik atau untuk mengatasinya bisa terselesaikan.
Hal yang paling umum dalam menghadapi konflik di tengah-tengah anggota jemaat adalah meninggalkan dan mencari komunitas yang lain. Itu hal yang paling umum yang kita temukan. Bahkan di zaman Perjanjian Baru, mereka tidak memiliki pilihan yang lain. Mengapa? Karena hanya ada satu gereja, hanya satu jemaat per kota. Maka akan lebih baik jika kita tidak melompat begitu saja ke gereja lain. Kita harus mengambil jalan keluar yang mudah untuk menyelesaikan konflik itu supaya bisa melewatkan dan mengalami pertumbuhan dan kesaksian yang dapat di dalamnya ada pekerjaan Allah yang secara hidup melalui Alkitab, melalui firman Allah. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan dan memiliki komitmen. Setidak-tidaknya dalam mengatasi masalah yang belum diselesaikan. Supaya apa? Tidak terjadi keterpisahan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sangat mudah untuk meninggalkan komunitas karena alasan konflik. Maka tugas dalam penyelesaian konflik yang dilibatkan adalah tugas mereka yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Paulus mengulangi dalam bentuk kata kerja dengan masing-masing kedua wanita. Eudia kunasihati dan Sintihe kunasihati. Aku mendesak Eudia dan aku mendesak Sintihe untuk memikirkan hal yang sama di dalam Tuhan. Mengapa saudara? Di ayat yang pertama tadi ditekankan bahwa supaya kita berdiri teguh dan juga berdiri di dalam Tuhan, maka kita saudara-saudara harus saling mengasihi. Maka bentuk kasih yang ditunjukkan di sini adalah nasihat. Dan itu ditunjukkan secara personal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 18 ayat 15, Yesus berkata, jika saudaramu berdosa. Dalam banyak manuskrip yang lain, dalam terjemahan yang lain menambahkan, jika saudaramu melawanmu, pergi dan tegur dia secara pribadi. Jika dia mendengarkanmu, kamu telah memenangkan saudaramu. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, situasi yang terbalik dikatakan. Di mana saudaramu memiliki sesuatu yang menentangmu, yang menentang engkau. Namun dalam situasi seperti itu adalah kewajiban kita untuk mengambil inisiatif untuk pergi ke saudara kita. Saudara, banyak masalah dalam komunitas orang percaya. Ya, dalam komunitas kita akan segera diselesaikan jika kita mengikuti panduan yang sangat sederhana. Yaitu mengambil inisiatif untuk pergi, untuk mencoba menyelesaikan masalah. Memang itu tidak mudah. Salah satu kesalahan yang umum atau dosa yang sering terulang dalam komunitas ketika terjadi konflik adalah orang yang merasa bersalah berbicara kepada banyak orang lain tentang orang yang bersalah kepadanya daripada berbicara langsung kepada orang tersebut. Lebih banyak berbicara menggosipkan rekannya sehingga konflik bukan terselesaikan tapi menambah konflik baru. Maka tidaklah salah kalau kita pergi kepada pemimpin atau pembina rohani yang matang, yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan. Supaya kita juga bijak dalam mengambil keputusan. Dalam mendekati orang yang bersalah, supaya itu segera terselesaikan. Ya. Memang tidak masalah kita berbicara kepada orang lain terkait dengan masalah yang terjadi. Tapi itu akan menambah masalah.
Tapi ketika kita pergi untuk menyelesaikan dan melangkah untuk menyelesaikan masalah, maka saya percaya konflik tidak akan bertambah. Memang itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama dalam menyelesaikan konflik adalah kita harus mengidentifikasi masalah sebenarnya atau sumber konflik. Dalam bagian ini tidak ada informasi apa akar masalah antara Euodia dan Sintikhe. Tapi ada yang mengatakan bahwa masalah ini bisa terjadi masalah pribadi. Ya. Seperti orang berdosa terhadap yang lain, mungkin menyinggung perasaan, atau ada bentrokan kepribadian, ya, yang hanya karena digosipkan atau apapun. Atau juga ada yang mengatakan ada perbedaan metodologi. Kita tidak setuju dengan cara mereka melakukan sesuatu. Atau ada perbedaan doktrin yang sering umum kita hadapi. Atau ada konflik lain, tidak jelas di sini. Tapi kita sering menemukan bahwa orang Kristen cenderung melabeli atau memberikan merek masalah sebagai perbedaan doktrin. Mengapa? Karena kedengarannya rohani dan membuat terlihat benar. Dengan frasa saya membela kebenaran. Namun seringkali perbedaan doktrin itu hanya menutupi masalah atau dosa pribadi, supaya terlihat begitu baik. Atau juga mungkin saja karena memegang doktrin yang benar dengan cara yang tidak peka dan sombong yang mengakibatkan konflik relasi. Kita bisa benar secara doktrin, tapi berdosa dalam cara kita menggunakan pandangan yang benar. Mengapa? Karena kita menganggap lebih baik daripada orang lain. Atau kita menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain karena salah, daripada dengan lembut mengoreksi dan memberikan motivasi untuk membangun kembali. Maka kita harus berhati-hati untuk tidak mengkompromikan kebenaran, tetapi juga kita harus peka dengan cara kita mencoba membimbing orang lain kepada kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengevaluasi masalah yang sebenarnya. Dan itu sangat penting. Mengapa? Agar orang lain tidak jatuh. Agar orang lain tidak undur. Agar komunitas tetap utuh. Dan itu tidak mudah. Terkadang seseorang akan mengatakan sesuatu yang kita tahu itu salah secara doktrin. Tetapi entah kita memiliki hubungan yang cukup kuat atau merasa bukan waktu yang tepat untuk memberikan koreksi, sehingga kita enggan untuk menyelesaikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kadangkala mengaku bersalah itu merupakan hal yang sangat sulit? Mengapa? Karena kita lebih cenderung mengasihi diri kita. Padahal firman Tuhan juga mengajarkan kamu harus mencintai diri untuk mencintai sesamamu. Bukan dalam pengertian, ya udahlah, biarlah dia berjalan begitu saja juga berjalan. Konflik terus terjadi. Sehingga hubungan itu tidak lagi harmonis. Maka pekerjaan yang Tuhan percayakan itu lalai. Dan terus menerus berantakan. Itu dampak dari konflik. Maka hal yang kedua, selain mengidentifikasi masalah, kita juga harus ingatkan diri kita dengan tujuan. Menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan.
Inilah ungkapan yang sama yang digunakan oleh Paulus dalam pasal 2 ayat 2. Menjadi sehati sepikir, memelihara kasih yang sama, bersatu dalam roh, bertekad pada satu tujuan. Dan di sana Paulus tidak bermaksud agar kita semua berpikir persis sama tentang setiap masalah. Kita juga tidak seharusnya mengesampingkan kebenaran yang hakiki demi persatuan. Sebaliknya, kita harus mengarahkan pikiran pada kasih kita sebagai orang percaya. Mencari kebaikan tertinggi, mengutamakan satu sama lain. Bahkan kita harus bertumbuh untuk mengalami apa yang kita miliki, yaitu pikiran Kristus yang dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 3 dan 13, ada dua jenis kesatuan Kristen di sana. Ada kesatuan roh yang diciptakan oleh roh ketika ia memulai dan membaptis semua orang percaya sejati dalam satu tubuh Kristus, menyatukannya menjadi anggota komunitas. Dan itu adalah realita yang harus kita jaga dengan baik. Dan ada yang disebut dengan kesatuan iman yang harus kita capai. Kita mencapainya saat kita tumbuh untuk memahami kitab suci, yaitu Alkitab, firman Allah. Dan mengenal Yesus Kristus dengan cara yang lebih dalam. Maka tujuan kita dalam setiap konflik hubungan bukanlah untuk menang atau menempatkan orang lain pada tempatnya. Tapi tujuan kita adalah untuk menghormati Kristus dengan bertumbuh dalam kedewasaan dan membantu saudara dan saudara kita bertumbuh dalam kedewasaan melalui apa? Penyelesaian konflik yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dalam situasi seperti itu? Apa yang ingin diajarkan kepada orang lain? Apa yang diajarkan dalam komunitas kita? Apa yang ingin dicapai dalam gambar yang lebih besar tentang komunitas orang yang percaya menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah jemaat? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang ketiga yang kita renungkan dalam menyelesaikan konflik ini. Pergi dengan semangat, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Berusaha memulihkan hubungan. Saudara, jika orang lain berbuat salah, kita tidak pergi untuk menyelesaikan dan memberikan sedikit pemikiran. Maka kita harus memeriksa diri kita sendiri. Memastikan tentang keadaan rohani kita sebelum kita menyelesaikan. Maka ini tegaskan supaya kita tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan motif kita untuk memulihkan orang lain, memulihkan hubungan, bukan melenyapkannya. Kadang-kala dalam menyelesaikan konflik karena emosi tidak bisa dibendung, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya apa yang terjadi? Menurutnya itu adalah penyelesaian masalah, tapi bukan penyelesaian masalah, justru masalah baru. Mengapa? Karena menyelesaikannya adalah diam-diam. Merasa nyaman-nyaman saja. Maka itu sangat berbahaya. Merasa diri yang paling benar, orang lain yang salah. Bahkan yang lebih parah lagi, mencari kambing hitam, padahal kambing tidak bersalah. Ya kan? Yang salah adalah diri kita. Yang seharusnya segera menyelesaikan konflik. Kalau kita tidak menyelesaikannya, maka itu akan berlarut-larut. Dan itu akan menjadi gunung es. Yang sebentar lagi, tanpa kita menjadi bom waktu, akan menjadi konflik besar. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita dalam menyelesaikan konflik, harus ada semangat untuk tujuan, berkumpul untuk satu dengan yang lain. Dalam satu tujuan, berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan berusaha menyelesaikan. Maka jika itu gagal kita lakukan, maka perlu kita membutuhkan bantuan orang lain. Terkadang penyelesaian konflik itu membutuhkan bantuan orang lain. Paulus memanggil rekan
dengan istilah kawan sekerja atau kawan sejati untuk membantu dua orang yang sedang konflik ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, kawanku yang sejati, dalam terjemahan NIV. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita harus memilih pendapat Paulus seperti ini, meminta orang lain jika konflik itu belum terselesaikan untuk terlibat. Tentu yang kita minta cari adalah orang yang lebih dewasa rohaninya, bisa dengan rekan sekantor, rekan sepelayanan, majelis jemaat, atau siapapun, supaya apa? Terjadi rekonsiliasi, akur satu sama lain. Tentu pihak yang dilibatkan harus orang percaya, yang dewasa rohaninya dan juga punya komitmen. Harus pihak yang dilibatkan adalah harus objektif. Objektivitas Paulus itu disyaratkan dalam penggunaan kata yang berganda di sini. Saya mendesak, saya mendesak. Dia tidak memihak atau menyiratkan bahwa satu orang benar dan yang lain salah. Maka pihak luar perlu mendengar kedua belah pihak sebelum membuat penilaian tentang siapa yang paling bersalah. Dan tentu kalau kita menyelesaikan konflik, bukan tujuan mencari siapa yang salah, tapi mari selesaikan masalah supaya tiada masalah, supaya masalah selesai. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pihak juga yang dilibatkan harus terbuka, langsung dan jujur. Bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan kedua wanita ini ketika surat ini dibacakan di tengah-tengah majelis? Mereka inilah yang dikenal dalam komunitas gereja awal. Dan kita membacanya justru mereka ada konflik. Mereka mengalami pertengkaran. Tapi Paulus tidak bertele-tele. Dia menyebut nama mereka. Ya. Di beberapa tempat lain, Paulus mengoreksi dengan nama atau langsung menyebutkan sumber informasinya. Contohnya katakan kepada Arkhipus, jagalah pelayanan yang telah kamu terima dalam Tuhan, agar kamu dapat memenuhinya. Dalam Kolose 4 ayat 17. Ya. Demikian juga dengan yang lain. Dia tidak berjingkat-jingkat, bersorak-sorai kalau ada dua konflik, ada terjadi masalah. Bukankah kita sering menemukan orang bahagia karena orang lain menderita atau terjadi konflik? Harusnya tidak. Orang percaya tidak boleh bahagia kalau terjadi konflik. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Terjadi penyelesaian, akur satu sama lain. Sehingga pelayanan Tuhan itu berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Maka pihak yang dilibatkan dalam menyelesaikan konflik juga harus bersikap positif. Paulus tidak memarahi atau mencaci para wanita ini. Tapi dia menegaskan mereka dengan menyebutkan bagaimana mereka telah berbagi dalam perjuangan demi Injil. Sekali lagi, tujuannya adalah demi Kristus. Bersama dengan Clement dan orang lain yang tidak disebutkan namanya. Tapi di sini juga tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya masing-masing punya andil, punya bagian, punya peran. Maka harus ditolong. Makanya sering dalam masalah ketika orang itu misalnya, ya ayo buktikan dewe. Ya. Merasa paling benar, ya udah. Akhirnya tidak terjadi konflik. Dalam penyelesaian konflik apapun, kita perlu mengingat bahwa tujuan kita secara keseluruhan bukan hanya untuk mencari perdamaian. Kedamaian itu baik. Dan kita semua merasa lebih baik ketika semua itu rukun, akur. Mengapa?
ada tujuan yang lebih besar. Ada program yang lebih besar, yang lebih utama yang kita kerjakan, yaitu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Maka ketika menyelesaikan konflik, yang diperlukan adalah fokus pada pekerjaan Injil, pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Ketika Paulus mengatakan bahwa para wanita ini telah berbagi perjuangan dalam Injil, maka itu berarti berada dalam satu tim, dalam satu pertandingan, gelanggang yang sama. Maka anggota tim harus bekerja sama. Jika mulai berkelahi satu sama lain, maka tim lain akan mudah mematahkan semangat kita, bahkan menang. Maka jangan heran kalau orang lain lebih sukses dari kita. Mengapa? Karena kita lebih cenderung kepada konflik kita yang kita diam-diamkan dan tidak terselesaikan. Maka target tujuan yang kita capai semua gagal. Karena fokus kita tidak ada. Fokus kita hanya supaya kita senang, nyaman, merasa diri paling baik, paling tenang. Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan besar. Seringkali konflik itu datang dalam konteks bekerja sama dalam pelayanan. Pekerja atau orang lain memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda. Memiliki pandangan yang berlawanan dengan cara melakukan pekerjaan. Meskipun harus ada rekonsiliasi dalam pada tingkat pribadi, terkadang kita menghabiskan waktu terlalu banyak hanya untuk mewujudkan keharmonisan. Mengapa? Karena saling mementingkan diri sendiri. Terlalu mengasihi diri sendiri. Paling sayang kepada diri sendiri. Maka kita harus belajar pagi ini. Maka saya rindu kita bertanya pada diri kita. Apakah kita sedang berselisih dengan orang lain? Baik dalam komunitas gereja, dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Kalau kita merasa ada konflik, maka kita harus berusaha bekerja untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya bukan untuk mengambil dan pindah ke lokasi lain. Mengapa? Karena ini mungkin kerja keras. Mungkin membutuhkan konfrontasi yang memang menyakitkan. Bahkan mungkin juga membutuhkan bantuan dari luar. Tapi kita perlu menyelesaikannya. Maka nasihat Paulus dalam bagian Alkitab yang lain, dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Termasuk anggota keluarga.